Kalau saya lari 1 kilo terasa ndak enak. Tapi kalau lari 500 meter masih lumayan. Nah itu mungkin ke arah jantung. Sebelum nanti kita bakal membahas kewaspadaan tentang penyakit jantung, izinkan saya Bapak Ibu ada sambutan dari perwakilan SMC Rumah Sakit Logorjo. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk Direktur Penunjang Medis SMC Rumah Sakit Logorjo, Dr. Natalia Kasih Susanto. Seperti kita ketahui bahwa kondisi pasien-pasien yang muda-muda tuh banyak sekali saat ini yang sudah ya bisa dibilang ada gejala-gejala ke arah jantung. Nah sekarang ini momen yang sangat tepat sekali, ada kolaborasi antara finansial dan kesehatan, di mana kita harus melek finansial juga ya Pak ya. Harus tahu bagaimana pengelolaan keuangan, planning secara finansial yang tepat. Karena ujung-ujungnya adalah kalau kita bisa mengelola keuangan dengan baik, tentunya untuk kesehatan juga kita pasti akan peduli ya. Dimana kita harapkan bisa menambah kepedulian bagi Bapak Ibu semua di sini dan juga masyarakat Kota Semarang bahwa pentingnya kita menyadari, kita mewaspadai serangan jantung di usia muda. Oke, saya sendiri sebagai kardiologis, spesialis jantung dan kebetulan saya diberikan lisensi untuk pemasangan ring atau stent jantung. Dan semakin ini saya lihat memang trennya itu makin lama makin muda. Saya pernah memasang stent pasien usia 30 tahun, datang dengan keluhan nyeri dada, usianya masih 30 tahun. Faktor risikonya apa? Faktor risikonya merokok ya, nanti kita lihat. Oke, jadi apa sih yang terjadi pada pasien dengan penyakit jantung koroner? Jadi intinya adalah sebenarnya ketika kita usia masih muda, Bapak Ibu kan udah nggak begitu muda kan, ya kan? Ketika kita usia masih muda, masih belasan tahun, itu pembuluh darah jantung kita kayak gini Bapak Ibu. Mulus banget. Nah, kemudian kan usia belasan tahun, usia 20-an tahun, ya, kita mulai makan yang enak-enak terus, ya, jarang makin lama makin, dulu waktu SMP SMA main basket, setelah kuliah dugem ya kan, ya, kemudian setelah kerja udah sibuk, kerja mikir cicilannya, akhirnya nggak pernah olahraga, stres, ada yang merokok dan lain-lain. Nah akhirnya terbentuklah ini namanya plak. Sebenarnya plak ini makin lama dimungkinkan bisa makin banyak, tapi sebenarnya kalau kita dengan pola hidup yang sehat, kita bisa aja berhenti di sini, nggak perlu sampai ke sana. Nah, tapi memang ketika bertambahnya usia dan pola hidup yang tidak sehat, maka plak ini makin lama makin bertambah. Pertanyaannya adalah kenapa sih kok tiba-tiba mendadak gitu. Pasien tadi yang saya cerita masih bisa badminton kira-kira sehari sebelumnya. Tapi kenapa kok tiba-tiba mendadak harus ke Telogorojo dan ketemu Dokter Yusuf lagi ya. Plak itu ada dua jenis, yaitu plak yang stabil dan plak yang tidak stabil. Inti dari plak itu ada yang kecil kayak gini, tapi ada plak yang intinya itu gede banget. Necrotic core-nya itu gede gitu. Nah, pada beberapa pasien kita nggak ngerti ini yang ini atau yang ini. Kalau beliau termasuk yang necrotic core-nya itu kecil dan selaputnya itu tebel, maka tidak mudah retak plaknya. Tapi kalau seperti ini, yang rapuh itu gede, sementara selaputnya itu sedikit, maka ini mudah terbentuk pecah di sini. Ketika pecah, tiba-tiba terbentuk gumpalan darah. Jadi ketika pasiennya dengan plak yang ini kan kalau dihitung kira-kira penyempitan sekira-kira berapa persen Bapak Ibu? Mungkin sekitar 40% ya, 30%. Pasiennya masih bisa badminton enggak? Masih bisa, sepak bola masih bisa. Karena suplainya dengan penyempitan hanya 40% itu masih baik. Tapi tiba-tiba terjadi ruptur plak atau plaknya itu pecah di sini sehingga menyebabkan terbentuknya trombus. Trombus itu gumpalan darah. Kalau bahasa Jawanya didih. Ya, kalau didih itu darah yang kental itu adalah trombus. Nah, dari penyempitan yang sedikit tiba-tiba terbentuk trombus dan beberapa trombusnya itu menutup pembuluh darah. Jadilah dia buntu total.
Jadi pasien masih bisa olahraga karena penyempitannya sebelumnya hanya 30 atau 40%, tapi tiba-tiba karena plaknya sini itu pecah sehingga terbentuk gumpalan darah, ini terjadi serangan jantung yang mendadak. Kadang-kadang mampet 100%. Nah ini yang kemudian kalau otot jantung tidak dapat oksigen, maka listrik jantung itu tidak teratur Pak. Akhirnya terjadi gangguan irama jantung yang tiba-tiba meninggal mendadak. So, apa sih keluhan yang paling sering pada pasien dengan serangan jantung? Yang pertama adalah nyeri atau tidak enak di dada. Ya. Kemudian ada rasa mual, muntah. Ada pasien yang nyerinya di leher kanan atau kiri. Saya punya pasien pernah sudah pergi ke dokter gigi Bapak Ibu, udah dicabut giginya, tapi ternyata tetap sakit karena sebabnya adalah dari jantung. 1 minggu sebelumnya dengan keluhan mual, muntah, perih, ulu hati. Begitu ke kita serangan jantung. Jadi memang tidak selalu nyeri dada. Dan nyeri dada tidak selalu di kiri Bapak Ibu. Beberapa penelitian ternyata menunjukkan bahwa nyeri dada di kanan itu malah lebih spesifik daripada nyeri dada di kiri. Jadi tidak bisa digebiah-uyah bahwa oh yang jantung selalu nyeri dada di kiri. Ya, enggak selalu. Kadang-kadang nyerinya bisa sampai lengan. Ada pasien yang sudah ke dokter saraf, dikira sakit saraf, tapi ternyata jantung. Oke, itu tadi adalah gejalanya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang merasa gejala itu sering terjadi, dan terutama kalau ada aktivitas. Misalnya nyun sewu, kalau saya lari 1 kilo terasa ndak enak. Tapi kalau lari 500 meter masih lumayan. Nah itu mungkin ke arah jantung. Tapi kalau sebaliknya, dok kalau saya lari itu enggak apa-apa. Tapi begitu saya duduk mikir kreditan terus enggak enak, lah itu beda. Itu mungkin lebih banyak psikisnya itu ya. Oke, so apa sih faktor resiko penyakit jantung koroner? Nah ini, ada faktor-faktor yang bisa dimodifikasi. Ada yang tidak bisa ini yang bisa dimodifikasi, ini yang tidak bisa dimodifikasi. Misalnya apa? Laki-laki itu memang lebih beresiko daripada wanita. Itu yang pertama. Kemudian usia, tambah usia oke, kita memang nggak bisa mengingkari akan bertambah resiko untuk terjadi jantung koroner. Kemudian genetik ya, kalau Bapak Ibu ada saudara atau orang tua, paman, bibi yang pernah mengalami serangan jantung usia muda itu artinya di bawah 50 tahun. Lebih muda lagi kalau di bawah 40 tahun ya, maka Bapak Ibu harus hati-hati. Terus ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi, artinya bisa kita ubah supaya jangan sampai terjadi. Contoh merokok, gula, jarang olahraga, gemuk, kolesterol tinggi dan tensi yang tinggi. Ini semua sebenarnya faktor yang bisa dimodifikasi dan bisa kita ubah supaya kita tidak terkena penyakit jantung koroner. Banyak kita berpikir bahwa terutama kalau usia muda berarti ke arah genetik nih, family history. Ini dari penelitian di Amerika itu menunjukkan bahwa enggak, kebanyakan malah gaya hidup yang tidak sehat. Jadi bukan semata-mata dari genetik, bukan semata-mata dari keturunan. Jadi enggak boleh nyalahke mbah-mbahe. Kalau misalnya kena jantung, itu mesti gara-gara mbahku mbien. No, ini gara-gara pola hidup kita sendiri yang kurang baik. Ini kelebihan berat badan ya, harus dikurangi, harus olahraga. Nah, kemudian kadar kolesterol yang tinggi. Kadar kolesterol yang tinggi ini kadang maaf ada persepsi bahwa aku kok pegel-pegel ya mergo kolesterolnya tinggi. Enggak selalu Bapak Ibu, banyak pasien kita yang kolesterol tinggi tidak ada keluhan gitu. Dan terutama adalah faktor kolesterol jahat ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya LDL. Jadi LDL ini adalah faktor risiko utama untuk penyakit jantung koroner. Kemudian tensi. Nah, tensi yang tinggi harus dikontrol dengan baik dengan obat. Banyak pasien yang berpikir, dok saya enggak mau minum obat ah. Kenapa? Nanti kena ginjal. Gitu? Ada enggak? Ada. Enggak mau minum obat karena kena ginjal. Itu salah persepsi. Dok tetangga saya itu sudah minum obat 10 tahun akhirnya cuci darah. Itu pasti gara-gara obatnya. Pasien cuci darah
itu 25% dari hipertensi, 25% dari diabetes, 25% dari batu ya. Pasien-pasien yang karena hipertensi itu bukan karena obatnya Bapak Ibu, tapi karena sudah minum obat, tensinya dari 200 turun jadi 160, berlangsung selama 10 tahun. Jadi bukan karena obatnya, tapi karena tensi yang tidak terkontrol. Seperti juga dengan diabetes, bukan obatnya yang bikin gagal ginjal, bukan, tapi karena sudah minum obat, gulanya dari 400 turun jadi 250, 300, tapi tidak pernah terkontrol. Jadi tetap karena gula yang tidak terkontrol. Ini bukan sinetron. Jadi antara diabetes sama PJK itu deket banget. Ya, ini saling berboncengan. Ya, seakrab ini gitu ya. Nah ini juga apa coba? Gangguan ginjal. Tadi hipertensi lama, gula lama akhirnya menyebabkan gangguan ginjal. Ternyata dari penelitian ketika Bapak Ibu kreatininya meningkat dari 1,2 jadi 2, itu resiko jantung meningkat 2 kali lipat. Jadi jangan sampai kena gangguan ginjal. Gangguan ginjal dari mana? Dari tensi, dari gula ya, gitu ya. Nah, ini juga sahabatan nih gangguan ginjal sama PJK. Ini juga siapakah ini? Nah, ini merokok dengan akrab banget, deket banget ya. Jadi intinya kalau ada teman-teman di sini Bapak Ibu yang masih merokok, kalau bisa jangan deh. Nah ini apalagi masih kecil, masih sudah ngerokok, jangan. Bagaimana cara kita mencegah nih supaya enggak kena jantung? Ya banyak konsumsi sayur, buah, tengkleng ya boleh enggak? Boleh sekali-sekali enggak apa-apa. Masa enggak boleh sama sekali kayak enggak hidup gitu ya. Tapi tetap dikurangi gorengan dan protein hewani ya. Kalau begitu makan ini minum statin ya, pasti udah ada yang mulai minum statin tuh, simvastatin, atorvastatin. Olahraga teratur ya. Kalau teman-teman dari komunitas race tadi camping, nah camping plus olahraga. Jadi mungkin parkirnya di mana? Salatiga jalan ke Kopeng. Nah itu pasti sehat. Nah ini yang kadang-kadang nggak bisa dikejar target, dikejar istri, dikejar suami ya kan. Hindari stres. Nah stres itu bisa siang, bisa malam. Kalau siang karena apa Pak? Karena pekerjaan. Kalau malam karena apa? Dugem, oh ya masih normal. Bukan karena istri ya, Pak istri Pak Vino. Dan ini ada penelitiannya Bapak Ibu. Jika ada keluhan segera ke dokter, jika tidak ada keluhan gimana dok? Kalau faktor resikonya dari keluarga tidak ada keluhan itu dok. Bapak stres enggak? Stres, oh ya udah. Berarti cari paket check up aja. Jadi misalnya di Telogorojo kita punya EKG, jelas semua ada. Treadmill, nah, Bapak Ibu akan lari kecil-kecil. Kenapa kok treadmill sih? Jadi gini, kalau EKG itu Bapak lakukan pada kondisi tidur. Kebutuhan oksigen tinggi enggak? Enggak kan? Karena kita tidur. Nah, ketika treadmill kita lari, apalagi makin lama makin cepat, maka kebutuhan oksigen meningkat. Nah, kita mau melihat nih, ada enggak sih ketidakseimbangan antara supply dan demand. Ketika lari kan kebutuhannya tinggi, demand-nya tinggi. Kalau nanti ada penyempitan, baru kelihatan di grafik, bahwa suplainya enggak oke. Nah itulah sebabnya kita perlu treadmill. Kemudian kita punya paket check up di sini ada treadmill, kalsium score sama echo, di mana kita melihat pengapuran di dinding pembuluh darah. Kolesterol bikin kapur, gula bikin kapur, umur bikin kapur. Nah kalau yang normal pembuluh darah itu mulus kayak gini Pak. Ini aorta, ini pembuluh darah kiri, itu enggak ada putih-putihnya. Nah ketika faktor resikonya banyak, terus terbentuk kayak gini nih, kapurnya tebel kayak gini, nyon sewu, semakin banyak kapur, semakin gampang plak terbentuk. Nah, ini adalah salah satu screening awal untuk koroner yaitu dengan kalsium score. Radiasinya kecil dan biayanya sangat hemat. Kemudian echo itu USG jantung, kita bisa melihat otot-otot jantung, klep-klep jantung. Nah ini gerakan-gerakan dari otot jantung kita bisa lihat. Dan kalau diperlukan kita bisa melakukan CT scan jantung. Di mana kita bisa melihat kalau ini pembuluh darahnya mulus. Nah kalau ini tidak mulus, ini yang berarti ada penyempitan. Terus kalau benar nih dari treadmill, oh ya nih treadmillnya kurang baik. Atau CT scan, oh CT scan-nya kurang bagus. Atau dari kalsium score, oh kapurnya kok banyak banget ya.
Apa yang harus dilakukan? Nah, dokter akan menganjurkan tindakan selanjutnya yaitu namanya kateterisasi jantung atau sebutannya coronary angiography. Ya, di mana ada alat kecil yang masuk lewat selang kecil sini masuk ke dalam jantung, kemudian kita memfoto aja berapa persen sih penyempitannya. Apakah cuma 50%, 60% atau bahkan 99% misalnya. Nah, itu dilihat dari pemeriksaan namanya kateterisasi jantung. Jadi ini contoh, ini misalnya ini ada penyempitan yang banget. Setelah kita tahu, oh ada penyempitan nih 99%. Nah, dokter akan melakukan tindakan namanya pemasangan ring atau stent jantung. Dan ini bisa pakai BPJS, Pak. Bisa di Telogorejo. Jadi walaupun rumah sakitnya gede, kelihatan mahal, tapi bisa pakai BPJS kateterisasi dan bisa gratis. Kalau penyempitannya banyak banget, apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang harus di bypass. Moga-moga enggak. Karena kalau bypass harus dibuka, diambil pembuluh darah dari kaki, kemudian disambung ke ujung pembuluh darah. Telogorejo bisa melakukan bypass, hanya memang belum bisa dengan BPJS, tapi udah bisa. Teman-teman atau Bapak Ibu nanti yang ingin detail lebih lanjut tentang kateterisasi ada di YouTube-nya SMC Telogorejo tentang kateterisasi jantung, tinggal cari Yusuf Suseno kateterisasi nanti ketemu. Saya kira itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Begini dokter, saya pernah jatuh, terpeleset. Takut kalau tulang retak, langsung saya ronsen. Di situ diberi keterangan, tulang tidak bermasalah, tapi jantung yang bermasalah. Begitu, saya mikir dok, tulang kok terus nyenggolnya ke jantung gitu nje. Jantungnya bilangnya itu ahli apa yang ronsen itu nje, jantungnya itu membengkak dok. Nah, saya kan nggak tahu mengenai kesehatan, awam mengenai kesehatan. Jadi mohon tanya, jantung kok membengkak itu bagaimana, karena apa, bagaimana penyembuhannya, bisa sembuh atau enggak? Sebenarnya satu hubungan antara tulang yang tadi Ibu jatuh kemudian dengan jantung yang membengkak itu enggak ada Bu. Kebetulan saja pas Ibu Margareta di foto mau nyari tulangnya ada masalah apa enggak, jantungnya ikut terfoto. Dan kemudian di situ ada keterangan jantung membesar, biasanya begitu ya. Jantung membesar atau membengkak itu ada beberapa penyebab. Misalnya paling sering itu kalau di kita itu paling sering hipertensi Bu. Karena dengan tensi yang tinggi itu jantung harus bekerja lebih keras daripada biasanya. Ketika lebih keras kayak Pak Vino pas fitness kan gini terus fitnessnya. Nah ini jantungnya bekerja lebih keras untuk tensi yang tinggi. Akhirnya otot-otot jantung jadi membesar. Itu satu. Bisa karena diabetes. Bisa karena infeksi. Kayak kemarin beberapa pasien COVID itu ternyata pasca infeksi COVID jantungnya ada masalah, jantungnya membesar karena terjadi peradangan pada otot jantung. Jadi penyebabnya banyak. Foto ronsen itu punya keterbatasan, artinya nyuwun sewu akurasinya tidak bisa dibilang 100%. Apa benar enggak sih yang dari ronsen ini membesar benar-benar gede? Itu yang harus dipastikan dengan pemeriksaan namanya USG jantung atau echokardiografi. Jadi sebelum kita ngobati, saya kira Ibu Margareta lebih baik kalau kagungan BPJS bisa nyari rujukan, kalau ke Telogorejo bisa, nanti bisa kita pastikan tuh jantungnya membesar apa enggak dengan pemeriksaan echo. Nah nanti dari echo itu kita jadi tahu, oh ini kira-kira membesarnya karena apa dan kemudian setelah itu diobati. Ya. Bisa sembuh apa enggak? Kalau misalnya penyebabnya itu karena hipertensi misalnya, asumsinya adalah ketika hipertensinya diobati maka jantungnya tidak tambah besar. Bahkan beberapa pasien bisa membaik gitu. Walaupun mungkin tidak bisa normal 100%. Saya kira demikian Bu. Keluarga saya terutama dari ayah saya itu ada riwayat stroke dan hipertensi. Apakah itu akan mempengaruhi kesehatan jantung saya dok? Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
Saya pernah beberapa waktu kalau misalnya dihitung itu mungkin sebulan 2-3 kali ya dok ya. Kadang dalam keadaan saya santai, rileks, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba jantung saya itu iramanya itu nggak stabil dok. Jadi tiba-tiba kayak deg-degan sendiri. Padahal saya nggak ada mikirin apa, cuman kayak ya santai dengerin musik atau apa gitu dok. Nah itu sering terjadi mungkin sebulan tuh 2-3 kali. Kalau misalnya pada saat seperti itu mungkin badan saya itu jadi kayak tiba-tiba lemes gitu loh dok. Nah apakah itu ada gejala atau gimana? Memang ada beberapa faktor yang harus diakui nggak bisa kita ubah, ya, termasuk genetik. Jadi ketika ada garis keturunan dari ayah, kakek, nenek, hipertensi, kemudian terjadi stroke, artinya resiko hipertensi pada Mbak Atika juga lebih tinggi daripada temannya, lebih tinggi daripada sebayanya, itu satu. Apakah pasti terjadi sama Mbak Atika? Belum tentu, karena ternyata selain genetik, hipertensi itu juga dipicu oleh habit. Jadi gini, ketika satu keluarga itu senangnya asin, biasanya putranya juga senang yang asin. Padahal asin itu memicu hipertensi. Kemudian ketika satu keluarga itu senang makan manis-manis sekali, oke, genetik diabetes diturunkan, tapi habit untuk makan manis terus-menerus itu juga diturunkan. Jadi artinya ketika genetik itu ada, Mbak Atika bisa meng-cancel, aku nggak mau biar enggak kena tensi dengan pola hidup yang lebih baik. Dengan mengurangi asin, menjaga pola hidup, pola makan, olahraga yang baik. Dan kalau nanti usia, ini kan di bawah 30 ya, nanti ada usia 30, 40 itu kadang-kadang check up tensi gitu. Ketika kelihatan cenderung tinggi, dietnya lebih ketat. Diet lebih ketat kok masih tensi lebih tinggi, konsultasi dokter kalau perlu minum obat. Itu satu. Karena ketika tensi tinggi terus, akhirnya dinding pembuluh darah itu juga jelek. Endotel atau permukaan dinding pembuluh darah jelek, akhirnya mudah terbentuk penyempitan, termasuk penyempitan di otak, akhirnya terjadi stroke. Kemudian tentang tiba-tiba kok merasa kayak deg-degan. Pertama adalah kita harus membuktikan bahwa apa yang Mbak Atika alami itu adalah gangguan irama jantung atau bukan. Karena bisa aja Pak Vino nggak ngapa-ngapain tiba-tiba deg-degan. Karena tiba-tiba keinget pacar lama misalnya ya itu. Itu juga deg-degan gitu. Padahal aku nggak ngapa-ngapain dok. Nah, itu. Tapi ketika dihitung denyutnya, pakai jam atau pakai alat saturasi oksigen, itu ya normal-normal aja. Jadi salah satu cara paling simpel Mbak Atika adalah kalau jenengan merasa deg-degan, punya alat saturasi oksigen nggak di rumah? Atau mungkin jam tangan yang ada heart rate-nya itu. Tempelkan aja, nanti dilihat denyutnya berapa. Kalau denyutnya itu 80, 81, 79, 80, 80, 80, 80, berarti enggak berdebar. Berarti normal. Karena naik turunnya heart rate masih sedikit. Tapi kalau misalnya pakai alat saturasi deg-degan, alat pakai saturasi 80, 100, 70, 90, 80, 100. Ngerti enggak maksud saya? Disitulah berarti benar-benar ada gangguan irama jantung. Itu paling simpel. Kalau itu yang terjadi, ya mungkin perlu konsultasi sama dokter jantung. Nanti bisa dilakukan pemeriksaan namanya Holter, HOLTER, Holter. Itu Mbak Atika akan diberi alat, ditempel di sini, dibawa pulang. Selama 24 jam alat itu akan merekam irama jantungnya Mbak Atika. Nanti kita akan lihat nih, ada nggak sih gangguan irama deg-deg gitu. Itu perasaan apa memang secara struktural ada masalah. Ngerti nggak maksud saya? Nah itu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin menanyakan mengenai tadi ada plak ya Pak Dokter di saluran untuk terjadi penyumbatan. Nah ini bicara masalah mobil Pak Dokter. Di mobil kan ada juga pompa bensin, kemudian saluran bensinnya. Nah kalau ada kendala di pompa bensin, itu biasanya ada berbet dulu nih Pak Dokter. Berbet, mobilnya berbet bisa jadi indikasinya dari salurannya yang nggak lancar atau dari pompanya yang bermasalah gitu. Nah menurut saya secara logika juga manusia juga seperti itu.
pompa bensinnya itu jantung, kemudian saluran bensinnya itu yang saluran darahnya itu tadi. Jadi kalau yang masalah pompanya juga bisa kena masalah, atau mungkin di salurannya juga. Kalau di mobil itu bisa ada namanya injektor cleaner, misalkan dibersihkan salurannya sehingga bisa lancar lagi, atau mungkin diganti pompanya misalkan gitu. Nah, apakah ada cara, misalkan kita masih muda belum sadar akan kesehatan, tadi pola hidup yang sangat berpengaruh pada kondisi jantung, apakah ada proses nih, apakah memang kalau sudah terlanjur kamu pola hidupnya nggak sehat, sudah nggak bisa tertolong lagi? Atau mungkin ada bisa diterapi dulu, jadi nggak perlu langsung kateterisasi Pak Dokter. Apakah ada untuk membersihkan flak-flak yang ada di saluran pembuluh darah tadi Pak Dokter? Memang ya problemnya adalah tubuh manusia itu beda sama mobil. Kalau mobil tinggal disemprot, cus, terus langsung bersih gitu. Kalau tubuh manusia itu enggak ada semprotan untuk menghilangkan plak secara langsung itu enggak ada. Tapi gampangannya gini, oke lah misalnya kita nih enggak ada keluhan. Sekarang tak iseng-iseng check up dah di Telogorjo memang ada promo diskon 50% kan, diskon. Ternyata treadmillnya kurang bagus nih. Setelah dicek laborat, ternyata LDL-nya tinggi sampai 200 misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Selama pasien tidak ada keluhan, maka mungkin bisa aja kita melakukan konservatif aja. Konservatif artinya kita tidak perlu melakukan pemeriksaan lebih detail. Walaupun sebenarnya dokter itu lebih senang kalau ada pemeriksaan yang lebih detail supaya tidak over treatment. Over treatment artinya gini, treadmill itu dia bisa false positif, bisa false negatif. Bisa positif palsu, bisa negatif palsu. Treadmill kelihatannya positif nih. Kalau tidak ada keluhan, dokter akan menganjurkan apa? CT scan. Karena CT scan akurasinya lebih tinggi daripada treadmill. Misalnya nih dilanjutkan dengan CT scan, ternyata benar ada plak. Plaknya misalnya penyempitannya 50% atau 60%. Perlu enggak dipasang stent ring? Enggak perlu. Kita cukup dengan pola hidup. Secara teoritis ketika LDL kita itu bisa rendah kurang dari 55, maka akan terjadi regresi plak. Jadi misalnya Bapak dicek sekarang 130, ternyata di CT scan ada penyempitan 50%, Bapak diet, olahraga, minum obat kolesterol, cek lagi LDL kurang dari 55%, maka secara teoritis plaknya akan berkurang. Tapi nggak bisa hilang 100%. Dan tensinya harus normal, gula harus bagus, HbA1c harus di bawah 7, tensi harus di bawah 130/80, harus body shape sehat, bagus ya. Stresor dihilangin, siapa yang bikin stres? Istri? Ya. Jangan dihilangin Pak, tambah stres. Terima kasih. Keponakan saya itu usianya 25 tahun. 2 tahun yang lalu tuh dia ada gejala seperti antara jam 1, jam 2 malam itu dia agak sesak untuk bernafas. Itu terjadi sampai 1 tahun lebih. Kemudian dibawa ke dokter penyakit dalam lebih dahulu, kemudian dirujuk ke dokter jantung. Gak taunya setelah dicek jantungnya katanya mengecil, katanya kurang oksigen apa gimana, kemudian setelah kontrol setiap 2 minggu sekali, kemudian setiap malam masih sesak, kemudian yang terakhir antara 4 bulan ini dia dipasang seperti apa ya, kayak kateter yang dipasangnya dari selangkangan itu loh dok. Setelah dengan pemasangan alat seperti itu dia menjadi membatasi untuk aktivitasnya berolahraga. Yang ingin saya tanyakan dengan penggunaan alat seperti itu, apakah dipakai untuk seumur hidup atau setelah dia kondisinya sudah sehat kembali alat itu bisa dilepas? Mungkin yang dimaksud oleh Ibu kalau yang saya tangkap karena sampai di kateter kemungkinan adalah ada katup yang menyempit kemungkinan. Sehingga sampai dilakukan kateterisasi, kemudian kemungkinan katupnya dilebarkan dengan balon atau apa. Karena usianya masih 20 tahun. Kalau kateterisasi pasang ring usia 25 tahun padahal olahragawan, saya kira kok pasang ring untuk koroner kayaknya enggak. Jadi kemungkinan ini adalah kelainan katup jantung. Kemungkinan ya Bu, nyun sewu, karena saya masih meraba-raba ini di ceritanya Bu. Jadi ada beberapa katup jantung yang bisa menyempit, bisa karena infeksi, misalnya peradangan, atau memang dari lahir menyempit. Dokter biasanya akan melakukan kateterisasi, kemudian klep yang menyempit itu disebul, kemudian supaya lebih lebar.
Setelah lebih lebar, alatnya penyebolnya itu diambil Bu. Jadi tidak ditinggal sebenarnya. Setelah disebul, yang lebar tadi kecil atau menyempit tadi, itu sebenarnya ditinggal. Jadi mungkin kalau masih ada keluhan, mungkin keponakan Bu Nani bisa konsultasi lagi ke dokter jantung, dievaluasi kenapa kok harus malah membatasi aktivitas. Karena seharusnya setelah diterapi harusnya pasien lebih baik gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Orang tua saya ya, bapak saya itu belakangan ini mengalami gejala sakit dan kata dokter mengalami gejala jantung koroner. Untuk pola hidup yang bapak saya jalani, beliau itu makannya sehat, kemudian olahragawan juga. Jadi beliau itu senang badminton, tenis, kemudian sekarang bersepeda. Nah yang ingin saya tanyakan, kenapa ya? Soalnya bapak saya juga tidak pernah merokok. Jadi memang memiliki pola hidup yang sehat, tetapi divonis dokter mengalami gejala jantung koroner. Dan apakah itu genetik juga mungkin terhadap saya begitu? Kan tadi ada Bapak divonis ada gejala ke penyakit jantung koroner. Pertanyaannya adalah simpel, ini benar-benar penyakit jantung koroner apa enggak? Karena kadang-kadang ECG, rekaman jantung bisa aja kurang baik, tapi belum dilakukan pemeriksaan lanjutan, tapi beberapa teman mungkin udah, Bapak ini ada sakit jantung nih, ngerti nggak maksud saya? Padahal mungkin sebenarnya enggak. Sekali lagi EKG itu punya rekaman jantung yang biasa dipakai di mana aja, itu punya akurasi yang cukup rendah. Dia bisa false positif yang sangat tinggi. Beberapa wanita usia 25 tahun punya grafik ECG yang jelek. Datang ke saya, dok saya sudah divonis sama dokter A atau B, maaf, saya punya jantung koroner. Kita enggak melihat demografi atau populasi yang kita hadapi gitu loh. Oh ini wanita usia 25 tahun, 30 tahun, tidak merokok, tidak diabetes. Kemungkinan EKG-nya kayak gini ya memang bawaannya, ngerti nggak maksud saya? Jadi intinya apakah Bapak benar-benar jantung koroner apa tidak itu yang harus dipastikan dulu. Dengan pemeriksaan yang lebih detail. Karena siapa tahu ternyata enggak. Dan kalau memang sudah dilakukan misalnya tes treadmill atau dilakukan CT scan atau bahkan kateterisasi dan ternyata betul itu penyakit jantung koroner, maka kenapa kok bisa kayak gitu? Maka harus dicari screening faktor resiko yang lain. Kolesterolnya gimana, gulanya gimana, tensinya gimana, itu penting. Walaupun tidak merokok, pola hidup sehat tetap bisa. Kemudian genetik, apakah dari mbah-mbah yang dulu pernah ada yang meninggal karena jantung atau apa, itu harus dicari. Mungkin itu yang bisa jadi faktor kenapa kok misalnya Bapak benar-benar koroner. Karena belum tentu loh. Itu yang sering saya dapat di poli, pasien datang ke saya, dok saya divonis jantung koroner. Dok, ternyata enggak. Padahal udah minum obat untuk jantung sekian bulan, sekian tahun. Jadi saya kira yang paling penting adalah memastikan. Dan secara genetik selalu ada resiko menurun. Tapi sekali lagi menurun itu genetik plus habit. Satu keluarga biasa makan asin, bukan hanya genetik tensi yang diturunkan, tapi habit makan asin akhirnya bikin tensi tinggi. Saya kira demikian Mbak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Salam sejahtera untuk kita semua, sukses dan salam sehat selalu. Easy Life, BNI Life.